Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Anak-anakku yang sangat saya cintai, kelas 9 madrasah atau MTS Nahdlatul Muslimin yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi walaupun jarak kita jauh, pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran fikih. Tidak mengurangi suatu apapun, mari kita selalu mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai saat ini kita selalu dalam lindungan Allah, diselamatkan dari seluruh mara bahaya, seluruh musibah, seluruh bala apapun yang ada. Alhamdulillah. Semoga untuk yang ke depan kita juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita selalu mendapatkan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Baik anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, nanti kan sebentar saja, yaitu pelajaran fikih yang pada saat ini sesi yang kedua, yaitu sesi kedua semester genap, akan membahas tentang hiwalah. Hiwalah atau perpindahan utang. Pengertian hiwalah ialah suatu perpindahan atau pengalihan utang dari orang pertama, lalu diserahkan kepada orang kedua, disebabkan orang kedua ini mempunyai hutang kepada orang pertama. Masih bingung? Contoh, perpindahan orang pertama. Suatu perpindahan atau pengalihan utang dari orang pertama, ya. Lalu diserahkan kepada orang kedua. Contoh, si A mempunyai hutang kepada B. Tapi si A punya uang yang dihutang oleh C. Saya ulang. A mempunyai atau punya hutang kepada B. Kemudian si orang A ini, orang A ini juga punya uang yang dihutang C. Yang berkewajiban membayar hutang, mengembalikan hutang sebenarnya si A kepada B. B narik kepada A. Karena A berkewajiban membayar hutang kepada B. Nah, karena kewajibannya membayar kepada B si A ini, dan kebetulan dia saat itu tidak punya uang misal. Tapi ternyata si A kan punya uang di C karena pernah dihutang oleh C. Nah, untuk mengembalikan hutangnya, tanggungan si A ke B ini dialihkan kepada C. Dahlah, tapi harus bilang, B, saya tidak bisa nyaur langsung kepada kamu, tapi hutang saya bisa dibayar oleh si C. Dan harus si B dan C tahu sama tahu. Tidak kok langsung yang penting kamu pindah semuanya orang tidak tahu, ini tidak benar. Tapi semuanya harus tahu, si C juga dibilangin, C, kamu hutang kepada saya contoh 1 juta. Tolong karena saya punya hutang kepada B, nanti tanggal sekian silahkan dilunasi kepada atau dibayarkan kepada B karena saya punya hutang kepada B. Paham ya? Itu yang namanya hiwalah. Jadi pengalihan utang orang pertama kepada orang yang kedua, karena juga disebabkan oleh hutang. Bisa saja disebabkan bukan karena hutang, tapi karena contoh saking dekatnya teman atau saking ada hubungan saudara, yang penting rela untuk bisa menanggung hutang. Contoh si A punya hutang B,
waktu pembayaran si B menagih kepada si A, tapi si A belum punya uang, akhirnya minta tolong kepada orang lain, contoh C, tolonglah. Ya, karena mungkin ada kedekatan hubungan, teman, atau saudara, tapi dengan unsur tolong menolong, dia tidak punya tanggungan, enggak apa-apa. Yang penting si C juga mau menanggung hutangnya si A dengan sepengetahuan si B. Gitu ya. Dengan dasar Bismillahirrahmanirrahim. Matlul ghani dzulmun. Fa idza uhilla ahadukum ala mali'in falyahtal. Melalaikan pembayaran utangnya bagi orang yang mampu membayar utang adalah perbuatan aniaya. Punya hutang kepada orang lain, A punya hutang kepada B, waktu pembayarannya pura-pura nggak tahu lah, ginilah, padahal juga mampu membayar, punya kuat, punya uang untuk bisa mengembalikan hutangnya, tapi cuma dilalaikan. Itu termasuk dikategorikan perbuatan aniaya. Aniaya siapa, Pak? A menganiaya ke B. Karena sudah waktunya bayar, punya hutang tidak dibayarkan. Maka apabila salah seorang dari kamu mengalihkan utangnya kepada orang lain, hendaklah diterima pengalihan itu asalkan yang menerima pemindahan itu sanggup membayarnya. Yang seperti saya sampaikan tadi, pengalihan tanggungan utang itu harus sepengetahuan yang dialihi. Tidak asal wis nanti yang penting yang bayar kakak saya, padahal kakaknya tidak tahu. Yang penting nanti yang membayar si B, si C tidak tahu. Tidak boleh, harus sepengetahuan. Hukum hiwalah ialah boleh atau mubah selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak ada unsur penipuan. Itu tadi nipu, dialihkan ke sana padahal tidak tahu. Dasar kebolehannya adalah hadis riwayat Ahmad tersebut di atas, boleh. Nah, orang kuat dialihno tapi harus sepengetahuan. Rukun hiwalah orang yang berutang muhil. Wong sing utang jenenge muhil. Orang yang berpiutang muhal. Sing A mau berarti muhil, berpiutang, utang muhal. Orang yang mendapat tanggung jawab membayar utang muhal alaih. Utang muhil kepada muhal. Yang 5 syaratnya ki ana rukune ki ana utangi barang. Ana wong sing utang muhil, ana wong sing diutangi muhal. Ana wong sing dialihkan hutangnya, sing diberikan tanggung jawab untuk mengembalikan hutang muhal alaih. Ada bentuk transaksinya hutangnya, yaitu namanya utang muhil kepada muhal, ana utangi. Yang kelima rukune ada akad, yaitu ijab qabul. Ora ana akad-akatane ya ndak bisa. 3 syarat hiwalah. 1 kerelaan orang yang mengalihkan hutang. Nek mengalihkan iya sudah barang tentu. Hutangnya dialihkan ya malah seneng. Yang 2 persetujuan orang yang berpiutang. Yang tadi saya contohkan yang B, ya ndak ada apa-apa. Nah, itu namanya oke. A punya tanggungan kepada B barang di ini, tak alih noneng C, ya ndak apa-apa, tapi C harus tahu. 3 keadaan utang yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan. Artinya bukan piutang yang kemungkinan dapat gugur seperti piutang mas kawin dari perempuan yang belum berkumpul dengan suaminya. Maksudnya utang tetap. Ini utang mas kawin kan bisa gugur. Mas kawin itu selagi belum bersatu atau belum bergaul. Adanya persamaan utang yang menjadi tanggungan muhal dan muhil alaih dan muhal alaih, baik dalam jenisnya maupun dalam waktu bayar dan waktu penangguhannya. Itu sebenarnya syaratnya. Tapi jika tidak sesuai namun sudah ada kesepakatan oke dan mau
setuju transaksinya ndak apa-apa. Contoh jumlah tidak sama. Nah, contoh yang A hutang kepada B 1 juta, tapi uangnya A ada di C 10 juta, seluruhnya harus 1 juta kan ndak apa-apa. Ndak sama, tidak harus sama. Ditinjau dari segi akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis. A. Hiwalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua yang memberikan hutang. Contohnya A berhutang kepada B, sedangkan B berpiutang kepada C. Kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A, dengan demikian hiwalah al-muqayyadah tadi sudah sampaikan, yang A hutang kepada B, kemudian tanggungan A dialihkan kepada C, itu pemindahan hutang adalah hiwalah al-muqayyadah. B. Hiwalah al-mutlaqah, mutlak, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contoh, A berhutang kepada B sebesar 5 juta, kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C. Tidak ada istilah ganti rugi tidak ada kepada A. Dengan demikian maka hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah ad-dain, hutang saja, karena dipindahkannya hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Yang saya sampaikan pertama tadi masuk golongan apa? Hiwalah apa? Murni loh. Murni hutang A kepada B, kemudian tanggungan si A kepada B dialihkan C, akhirnya yang mempunyai tanggungan hutang adalah C kepada B. Sama ini berarti menjadi masuk golongan hiwalah al-mutlaqah, murni hutang, ya, murni hutang. Masa berakhirnya hiwalah, akad hiwalah dianggap berakhir jika A. salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap, sementara baru dialihkan saya rasida jadi tiba di duit jiwi, berarti batal hiwalah, pengalihan. Muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Muhal melunasi hutang yang dialihkan, wis hutangnya wis dilunasi, padahal tadi wis, contoh si A hutang kepada B 1 juta, untuk saat hari ini belum bisa bayar, dah hutang saya C, hutang saya tolonglah disauri, oke besok 1 minggu lagi, tapi sebelum 1 minggu malah justru A punya uang, wes tak saurani dewi, maka batallah pengalihan tersebut. Tetap ini harus mengembalikan kepada A lagi, tidak ada tanggungan C kepada B karena sudah dilunasi oleh A. Kebetulan. Jika muhal meninggal dunia, maka muhal alaih wajib membayarkan hutangnya. Ya, masa berakhir muhal sing ngutangi hingga dunia, maka muhal alaih wajib membayarkan hutangnya. Wajib walaupun tadi sudah dialihkan, A sudah mengalihkan kepada C, hutang C tanggungan kepada B, tapi B meninggal, maka wah berarti selesai hutang saya, tanggungan saya kepada B selesai karena B meninggal. Nah tidak seperti itu, tapi tetap walaupun itu berakhir, tetap si C punya tanggungan kepada A. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan, sudah dibebaskan, dah jadi sudah. Nah itu namanya sudah dibebaskan. Inilah materi yang kedua, ya. Materi yang kedua ini yaitu muhal alaih. Sampai di sini semoga anak bisa paham. Ya nek umpama kok ora patek paham ya wis tolonglah difaham-fahamkan
sehingga anak nanti setelah menerima LKS bisa diulang dengan membacanya. Ya. Kemudian sebelum saya tutup, ada dua soal ya untuk sebagai respon umpan balik, tanggapan balik anak-anak kepada pada materi fikih. 1. Pemindahan utang kepada pihak lain disebut titik-titik. A. Hiwalah. B. Dainun. C. Ariyah. D. Rahnun atau rahan. Dain atau rahan. 2. Soal yang kedua. Hutang piutang hukumnya adalah hutang piutang. Di situ ada hutang piutang. Hukumnya adalah ya, A. Wajib. B. Mubah. C. Sunnah. D. Haram. 2 itu. Tolong dikerjakan. Nanti link yang bisa dikirim dari wali kelas kalian masing-masing. Tolong aktif dalam mengerjakan PJJ. Karena kalian saat ini dalam masa-masa yang sudah hampir selesai pembelajaran di kelas 9. Tolonglah aktif semuanya saja. Maka dari itu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.